Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat ini tuh, ketika ditekan akan kembali lagi seperti semula, sangat mulus juga lembut-lembut seperti squishy. Nah, berbentuk donat. Apakah ini? Kalian harus ikuti tutorialnya sampai selesai karena banyak tips dan trik dalam pembuatan pau donat. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar, dan kalian wajib baca ini nih yang di atas ini. Oke, langsung aja kita mulai aja dari bahannya. Tepung terigu protein rendah agar hasilnya itu lembut dan ringan. Kemudian gula pasir, minyak sayur, lalu ragi instan, dan susu hangat. Boleh susu UHT atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Banyaknya sesuai pada resep. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu ragi instan di dalam susu hangat untuk kita tes ya, masih aktif atau enggak. Kemudian kita diamkan sebentar, kurang lebih 5 menit. Lalu masukkan tepung terigu dalam wadah. Kalian ikuti ya step-stepnya ini. Dengarkan apa yang Mama Eji bicarakan ataupun yang tertulis pada layar, karena disitulah letak tips dan triknya. Nah, kita masukkan, ini raginya tadi udah aktif ya. Masukkan susu cair dan ragi, kemudian tambahkan dengan minyak sayur. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kali ini pau bentuknya donat dengan motif sapi cow ya, biar lebih unik. Nah, ini lanjut mengulai ini dengan tangan sampai semuanya tercampur dan kita dapat merasakan konsistensi adonannya. Kemudian kurang lebih 3 menit kita campurkan seperti itu dulu, seperti mencuci pakaian, sampai gula pasirnya tidak terasa lagi di tangan. Ini adalah syarat agar pau kita nanti dapat lembut dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini adonannya udah bagus ya, udah lumayan mulus. Jika kalian menggunakan mixer, skip mencampur 3 menit dan proofing selama 30 menit itu kalian skip. Jadi karena kita tidak menguleni dan tidak menggunakan mixer, akan kita istirahatkan selama 30 menit agar adonan ini jadi lebih halus. Nih, sekarang setelah 30 menit glutennya udah terbentuk, udah solid, dan adonannya udah jauh lebih mulus. Jadi kalau kalian menggunakan mixer, nggak pakai di proofing selama 30 menit. Oke. Nah, sekarang kita potong-potong menjadi beberapa bagian untuk ukurannya sesuai selera. Seperti biasa, lanjut kita bulatkan permukaan yang halus, letakkan pada bagian atas. Jadi untuk adonan pau ini tidak melekat-lekat di tangan ataupun tidak terlalu kering. Jadi sedang ya. Di papan kerja juga tidak perlu lagi ditabur-taburi tepung terigu. Nah, memang banyak resep pau yang bisa kalian lihat pada video-video Mama Eji sebelumnya. Bermacam-macam resep dan berbagai macam cara. Jadi tinggal kalian aja lebih suka yang mana. Yang pasti hasilnya tetap empuk dan lembut. Nah, ini jangan lupa ditutup yang belum kita shaping atau bentuk. Ambil satu buletan, kemudian kita rounding semuanya, ditutup ya. Nah, kita ambil satu bagian, kemudian rolling, pipihkan dengan ketebalan yang cukup aja seperti ini. Sangat mulus ya, tanpa kita uleni. Kemudian beri lubang bagian tengahnya. Di sini Mama Eji menggunakan squid. Nih, adonannya enak banget di tangan itu. Tidak kering, tidak melekat. Nah, langsung letakkan aja pada loyang kukusan. Ini kita simpan dulu ya bagian lubang tengahnya. Nah, satu lagi kita rolling ringan aja. Tetap membentuk bulatan karena kita akan membentuk donat. Pau kali ini juga sangat sederhana, tapi rasanya enak dan lembut. Tuh ketebalannya seperti itu ya. Kalian bisa lihat. Nih, karena banyaknya metode, banyaknya resep,
Jadi kudu dicoba satu-satu. Oke, udah mulus banget adonannya. Ini dia hasilnya. Sebelumnya ini semua adonannya kita letakkan dulu ke dalam loyang kukusan. Jangan lupa ditutup sambil kita satukan lagi semua bagian tengah tadi yang bulat-bulat, remes jadikan satu. Ini akan kita warnai. Akan kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk hitam, atau kalian boleh menggunakan bubuk karkwal atau apa aja lah sesuai selera untuk warnanya ya. Tapi di sini Mama Meiji menggunakan coklat bubuk hitam atau coklat bubuk Afrika. Ini bisa kalian dapatkan di toko bahan kue tentunya. Nah, kita satukan dulu sampai semuanya tercampur dengan baik. Kemudian kita pipihkan. Terus kita pipihkan. Kita akan buat motif emo. Boleh dengan apa aja deh. Nih, Mama Meiji bentuk setengah lingkaran. Nah, ini mau ditempelkan kan nggak bisa tuh. Jangan lupa siapkan sedikit air, kemudian oleskan pada permukaannya, dan akhirnya bisa tertempel seperti ini. Jadi kalian bentuk aja kira-kira total emo itu seperti apa. Mungkin ini kurang mirip ya. Kalian mungkin bisa buat lebih baik lagi. Ini cenderung jadi Dalmatian deh. Yang pasti kalian kreasikan aja total-totalnya. Bisa juga jadi bentuk macan. Oke, dan jangan lupa diolesi dengan sedikit air agar dapat melekat ya. Nah, kalau udah selesai semua, kita istirahatkan dulu kurang lebih 20 menit atau sampai mengembang sebelum kita kukus agar paunya awet lembut. Tapi ingat, setiap pengembangan tidak terlalu berpatokan pada waktu yang tertera di sini ya, karena tergantung lagi pada suhu ruang kalian. Nah, ini sebelumnya kukusan udah kalian panaskan terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 20 menit atau mengembang, jika kalian angkat itu udah terasa ringan, artinya ini udah siap untuk kita kukus. Dan untuk kukusan itu airnya jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja sebanyak kurang lebih pau yang kita akan kukus. Jika airnya terlalu berlebihan, uap airnya juga akan semakin banyak dan akan merubah tekstur dan bentuk pau setelah matang. Kita kukus selama 8-10 menit, terutama untuk pau yang tidak ada isiannya ya. Keterangannya bisa kalian lihat pada layar. Dan jangan langsung dibuka. Setelah api dimatikan nanti paunya kaget. Diamkan dulu sampai uapnya hilang, kemudian kalian buka agar tidak keriput. Put. Ini dia hasilnya. Kita dapatkan pau yang ringan, lembut pastinya. Nih, pindahkan dulu dari loyang agar bagian baunya juga tidak mengeras. Nah, ini dia hasilnya. Ketika kita pencet, akan kembali lagi dengan sempurna dan sangat mulus ya, bisa kalian lihat. Dan ditekan-tekan, kembali lagi menol-menol seperti squishy. Kenyal bagian luarnya, lembut sekali pada bagian dalam. Ini enak banget, bisa kalian makan begini aja juga karena udah agak manis ya tadi. Atau boleh menggunakan selai coklat, strawberry, atau apa aja yang kalian suka. Jangan lupa setiap ucapan perkataan Mama Meiji itu adalah tips. Jangan di skip-skip, juga kalian bisa baca pada layar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.